saya Fitriani, PO 713201201113, kelas C, Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan sistem respirasi, yaitu pemeriksaan paru. Dimulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Waalaikumsalam. Nama Ade Haber ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Fitriani yang bertugas pada hari ini. Jadi berdasarkan keluhan Ade tadi, saya akan melakukan pemeriksaan organ-organ. Dan apabila pada saat pemeriksaan ada merasa kurang nyaman atau merasa sakit, baru tahu saya ya. Apakah ada bersedia? Bersedia. Setelah pasien setuju atas tindakan yang akan dilakukan nanti, langsung saja saya akan melakukan pemeriksaan sistem respirasi, dimulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Berikan sedikit air ke tangan kita, lalu ambil sabun secukupnya. Kita lapat tangan dan kita bersihkan. Dan bersihkan. Setelah itu kita lap pakai tisu sampai airnya tidak ada. Lalu sampahnya itu kita buang ke tempat sampah. Pertama, kita harus periksa wajah pasien terlebih dahulu. Apakah tanpa kesakitan? Apakah ada pernapasan di keping hidung? Apakah pasien menggunakan otot untuk bernapas? Apakah pasien dalam kondisi duduk? Apakah pasien dalam kondisi setengah duduk? Dan apakah pasien harus berbaring? Kita mempersiapkan pasien untuk berbaring di tempat yang telah disediakan di sana. Buka bajunya, Dek. Pertama, pemeriksaan paru bagian depan dimulai dengan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat apakah warna kulit ada pigmentasi, apakah ada pelebaran vena, apakah ada benjolan di dinding dada, apakah ada pelebaran penyempitan di selaiga, infeksi leher, trakea, dan apakah tampak jejas. Kemudian kita lihat bentuk dada. Pada keadaan normal, diameter antara posterior dibandingkan dengan diameter sagital adalah 1:2. Kita juga dapat melihat apakah ada kelainan seperti pektoris. Lihat pada keadaan statis, apakah simetris antara dada kanan dan dada kiri. Bisa saja dada sebelah kiri lebih cekung karena ada penarikan di sebelah sinklerosis, atelektasis atau massa paru. Paru yang menyebabkan paru sebelah kiri lebih kecil dan paru sebelah kanan dari paru sebelah kanan, atau sebaliknya, dada kiri lebih. Kita juga dapat melihat pada waktu dinding dada apakah pernapasan torakal, yaitu yang bergerak hanya dinding dada saja, atau pernapasan abdominal yang bergerak hanya perut saja, atau kombinasi antara keduanya. Torakal dan inspeksi, yaitu perhatikan jari-jari pasien.
Perhatikan jari-jari pasien. Kita harus memperhatikan jari-jari pasien apakah terdapat cyanosis atau clubbing finger. Bila ditemukan kelainan ini, kemungkinan pasien memiliki kelainan pada sistem respirasi atau kardio. Yang kedua itu pemeriksaan palpasi, meletakkan tangan pemeriksa secara mendatar dengan garis tengah dimulai hingga kira-kira setinggi 3-10 dari apeks paru. Kemudian perhatikan gerakan tangan. Tarik napas, suruh pasien untuk tarik napas dalam. Mulai tarik napas dalam. Hembuskan. Sekali lagi. Hembuskan. Dinding dada simetris. Selanjutnya pemeriksaan fokus primitus. Letakkan jari-jari pulau atek sampai dengan basal. Kemudian minta pasien untuk menyebutkan 77. Dek, coba sebutkan 77. 77. Lagi. 77. Kemudian ulangi secara simultan, berikan dengan menghilangkan jari-jari kanan dan kiri. Coba sebutkan lagi, Dek. 77. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Yaitu pemeriksaan perkusif, yang dimana dengan menggunakan jari tengah pada tangan kiri, letakkan di atas dada dan tangan kanan atau jari tengah kanan itu mengetuk jari tengah kiri dengan kuat dan keras atau dengan tajam. Langsung saja. Pada perkusi ini kita bisa melihat batas antara jantung dan liver, batas antara paru dan yang berbeda yaitu yang berganti antara sonor dengan redup, yaitu dislagia ke-6 di sini. Oke. Keempat yaitu auskultasi. Pada pemeriksaan ini saya menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara napas pada pasien. Pada ini saya menggunakan stetoskop. Kita harus menyuruh pasien untuk napas dalam. Coba napas dalam. Hembuskan. Lagi. Hembuskan. Lagi. 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 Oke. Ya. Pemeriksaan dada posterior sama seperti pemeriksaan dada anterior atau dada bagian depan. Yang terlebih dahulu dilakukan adalah pemeriksaan infeksi. Yang pertama, perhatikan bentuk tulang belakang. Apakah ada benjolan atau kelainan lain yang mungkin timbul yang dapat ditemukan pada saat pemeriksaan inspeksi, antara lain deformitas atau asimetri. Kelainan antara tulang belakang seperti contohnya skoliosis, sifosis, biasanya adalah sonor. Kita mengetuk dengan tajam dan cepat. Oke. Setelah itu selanjutnya pemeriksaan dada bagian belakang dengan auskultasi. Nah, pemeriksaan ini menggunakan stetoskop. Kita juga harus menyuruh pasien untuk melakukan napas dalam. Coba, Dek, mulai napas dalam. Oke.
lagi, 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 lagi. Jadi setelah melakukan pemeriksaan tersebut, kita harus melakukan atau memberikan informasi hasil kepada pasien. Jadi kita harus memberikan atau menginformasikan hasilnya kepada pasien tersebut. Pemeriksaan pada sistem paru dan organ atau organ-organ ada itu normal, tidak ada kelainan, dan tetap jaga kesehatan ya Dek. Pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih sebelumnya. Jadi pada pemeriksaan sistem respirasi yaitu pemeriksaan paru yang harus kita perhatikan yaitu pada saat meletakkan jari-jari mulai dari apex hingga basal supaya kita dapat menentukan apakah ada kelainan atau normal.